Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, NIM 4119238. Saya mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam, di mana saya akan mereview sebuah buku, dan buku itu masih serumpun dengan ilmu metodologi studi Islam. Saya memilih buku yang berjudul Pengantar Ilmu Kalam karya Casrameko, dan buku ini cetakan ketiga tahun 2018. Kemudian, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja sih isi dari buku Pengantar Ilmu Kalam ini, kita harus tahu dulu pengertian dari ilmu kalam. Jadi, ilmu kalam merupakan ilmu keislaman yang di dalamnya membahas tentang aliran-aliran dalam Islam, baik dari segi awal kemunculannya hingga perkembangannya di masa sekarang ini. Kemudian ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ilmu kalam memiliki persamaan dengan beberapa ilmu lain. Salah satunya yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid di sini berarti cabang ilmu keislaman yang di dalamnya lebih memfokuskan tentang perwujudan Allah dan sifat-sifatnya, dan tentang Rasul-Rasulnya dengan berbagai pendekatan. Jadi persamaan antara ilmu kalam dengan ilmu tauhid yaitu terletak pada pembahasannya, yaitu tentang keesaan Allah. Selanjutnya, kok bisa sih? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu kalam itu menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam. Sebelum kita membahas apa saja aliran-aliran yang ada dalam agama Islam, kita harus tahu dulu bagaimana sejarah aliran-aliran dalam Islam itu muncul. Sebenarnya, sejarah aliran-aliran dalam Islam ini muncul itu dilatar belakangi oleh persoalan politik. Kok bisa? Ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan kubu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ini memberontak pada Ali karena dia menganggap bahwa Ali itu ada ikut serta campur tangan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan, dan Ali juga tidak mau mengusut dengan tuntas siapa yang sudah membunuh Utsman bin Affan. Terjadi peperangan di antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian di saat peperangan itu terjadi, dari pihak Muawiyah mereka merasa terdesak dan akan mendekati kekalahan, sehingga dari kubu Muawiyah bin Abu Sufyan, dia meminta untuk berdamai, yaitu dengan cara mengangkat Al-Quran di atas tombak. Dan pihak Ali pun menerima, Ali bin Abi Thalib menerima perdamaian dari Muawiyah, dikarenakan Ali beralasan bahwa jangan sampai terjadi pertumpahan darah antara sesama umat muslim. Jadi Ali menerima tawaran Muawiyah bin Abu Sufyan untuk berdamai, dan saat itu terjadilah peristiwa tahkim atau arbitrase. Dari pihak Ali dan Muawiyah merundingkan, dan hasil rundingannya itu yaitu bahwa Ali akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah, dan Muawiyah bin Abu Sufyan juga akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur Damaskus. Kemudian saat akan mengumumkan hasil rundingan, pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan yang diwakili oleh Amr bin As. Saat akan mengumumkan hasil perundingan, dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan yang diwakili Amr bin As yang sangat terkenal licik dan cerdik, dia mengusulkan bahwa lebih baik yang menyampaikan hasil perundingannya itu Abu Musa al-Asy'ari dahulu, karena dia menghormati Abu Musa al-Asy'ari yang usianya lebih tua. Begitu alasan dari Amr bin As. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari
mengumumkan hasil perundingannya, yaitu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah, sudah diumumkan. Kemudian giliran dari pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Saat Amr bin As mengumumkan hasil perundingan, dia mengumumkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur Damaskus, dan dia juga mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah atau pengganti Ali, karena di tengah-tengah ada kekosongan posisi khalifah umat muslim. Jadi kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan itu melakukan tipu muslihat, dan saat setelah diumumkan perundingan itu yang tidak sesuai awalnya, di situ terjadi keributan antara umat muslim. Dan dari kubu Ali bin Abi Thalib ada beberapa orang atau sekelompok yang dia tidak sepakat dengan keputusan Ali yang menerima tawaran untuk berdamai, padahal kemenangan sudah di depan mata, sudah dekat. Dan kelompok inilah akhirnya keluar dari pihak Ali dan menamai dirinya sebagai kelompok Khawarij. Dan kelompok yang masih setia sebagai pengikut Ali dinamakan kelompok Syiah. Inilah peristiwa terjadinya awal mula aliran-aliran dalam Islam itu ada. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu aliran-aliran yang ada dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij tadi. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja, yang berarti keluar atau muncul dan timbul, atau secara terminologi itu suatu sebab aliran pengikut Ali yang keluar dari barisan Ali karena mereka tidak sepakat atau tidak sependapat dengan keputusan Ali yang menerima tahkim atau arbitrase tersebut. Jadi mereka menganggap awalnya kelompok Khawarij ini karena persoalan politik, namun makin kesini terjadi ideologi dogmatis teologi, dan doktrin mereka itu menganggap bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin lagi dan kafir dan harus dibunuh. Jika ada orang yang tidak mau membunuh orang kafir ini, berarti orang itu juga termasuk kafir. Dan juga ekstrimnya lagi, kelompok ini menganggap bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan paham dia atau doktrin dia dan tidak mau bergabung dengan kelompok mereka, maka mereka dianggap sebagai kafir dan harus dibunuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok Murji'ah atau aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab arja'ah, yang berarti menunda atau menangguhkan. Jadi kelompok ini berbeda pendapat dengan kelompok Khawarij. Mereka tidak ikut serta dalam mengkafirkan siapa yang salah. Mereka menganggap bahwa semua amal perbuatan manusia itu ditangguhkan oleh Allah dan akan dipertimbangkan oleh Allah kelak, dan berharap mendapat ampunan darinya. Kelompok ini berpandangan bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir, dia tetap mukmin selama di hatinya masih memiliki kepercayaan bahwa Allah itu Tuhan mereka dan Nabi itu Rasulnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Sebenarnya awal kemunculan aliran ini itu bukan tentang firqah politik, tapi kelompok yang mentakwilkan ajaran agama Islam dengan akal pikiran. Kelompok ini sebenarnya sudah muncul pada masa Bani Umayyah, tapi lebih terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Kelompok ini digagas oleh Wasil bin Athof. Dia adalah seorang murid dari gurunya yaitu Hasan al-Banna. Pada suatu ketika Wasil bin Athof ini mengikuti pengajian yang diadakan oleh gurunya di sebuah masjid. Dan pada saat itu ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya tentang orang yang berdosa besar. Kemudian gurunya menjawab bahwa orang yang berdosa besar itu kafir dan bukan mukmin lagi. Mendengar jawaban dari gurunya yang seperti itu, Wasil bin Athof tidak sependapat dengan apa yang disampaikan gurunya. Kemudian dia keluar dari barisan itu dan membuat
membuat pengajian di serambi masjid yang lain. Dan orang-orang yang setuju dengan pendapatnya kemudian bergabung, dan sejak saat itulah muncul aliran yang bernama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mendoktrin bahwa Allah itu mustahil untuk dilihat. Terus manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Terus juga orang yang berbuat dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, melainkan ada di antara keduanya, yaitu yang biasa disebut dengan al-manzilah baina al-manzilatain. Kemudian yang keempat yaitu aliran al-Maturidiyah, di mana aliran al-Maturidiyah ini merupakan respon terhadap atau reaksi terhadap kelompok Mu'tazilah. Aliran ini digagas oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Ajarannya yaitu menganggap bahwa berdasarkan Al-Quran, perbuatan manusia berdasarkan Al-Quran dan akal. Terus perbuatan manusia adalah ciptaan Allah dan Tuhan itu dapat dilihat. Terus juga orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka walaupun mati sebelum bertaubat. Yang selanjutnya yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Aliran Al-Asy'ariyah ini digagas oleh Muhammad Ali bin Ismail bin Al-Asy'ariyah. Mulanya dia itu pengikut dari Mu'tazilah, namun dia ragu akan doktrin-doktrin yang ada dalam Mu'tazilah, kemudian dia keluar dan melepaskan diri. Jadi ceritanya itu begini, dia mempunyai ayah angkat atau ayah tiri yang bernama Abu Ali Al-Jubair. Kemudian dia itu bertanya kepada ayahnya tentang orang yang berdosa besar, terus orang yang meninggal, tentang orang yang berdosa besar kemudian belum bertaubat dan dia meninggal, terus tentang orang mukmin yang meninggal, dan tentang anak kecil dan tentang orang yang meninggal saat kecil dan sebelum dewasa. Dan kemudian dia mendengar jawaban dari ayahnya, dan dia itu menyangkal dan tidak setuju atau ragu. Karena dia ragu, kemudian dia pulang ke rumah dan memikirkan lagi tentang ajaran-ajaran dari Al-Mu'tazilah itu. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu bukan Abu Musa al-Asy'ari, mohon maaf, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Dia itu bermimpi 3 kali bertemu dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu berkata kepadanya bahwa Rasulullah menyuruh kepadanya untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah dan kembali ke aliran yang benar atau yang murni, seperti itu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Kemudian dia naik ke mimbar masjid dan berkata kepada jamaah yang ada di situ, dia bilang bahwa dia mencabut kembali ucapannya, yaitu tentang orang yang berdosa besar itu kafir, dan juga Al-Quran itu makhluk Allah. Dia itu mencabut segala ucapannya. Dia pada aliran ini mendoktrin bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan dan bersifat qadim. Tuhan dapat dilihat di akhirat, dan juga manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak. Terus juga dia menganggap bahwa orang yang berdosa besar itu mukmin tapi fasik. Yang selanjutnya yaitu paham Jabariyah. Dalam bahasa Arab, Jabariyah itu memiliki arti memaksa. Paham ini menganggap bahwa segala perbuatan manusia itu dari semua qada dan qadar Allah. Bahkan juga yang ekstrim itu menganggap bahwa sebenarnya perbuatan manusia itu timbul bukan atas kemauannya, tapi melainkan atas perbuatan yang dipaksa. Misalnya contohnya itu seperti ini. Ada seseorang yang mencopet, itu sebenarnya itu bukan atas kemauannya, tapi itu dia karena terpaksa harus mencopet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus juga paham ini menganggap bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Terus iman itu adalah ma'rifat atau yang membenarkan dalam hati, dan juga menganggap bahwa kalam Allah itu makhluk. Sebenarnya aliran ini itu timbul dari
Khalifah Muawiyah yang dilatar belakangi agar masyarakatnya itu tunduk atas pemerintahannya. Yang selanjutnya yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah dapat juga diartikan dengan kemampuan atau kekuatan, di mana mereka menganggap bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan dan manusia itu memiliki kodrat atau kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Manusia pada posisi merdeka dalam menentukan tingkah laku atau free art and free will. Terus juga kelompok ini itu menyandarkan segala perbuatan manusia itu hanya kepada Allah. Sebenarnya kelompok Qadariyah ini itu respon terhadap kelompok Jabariyah karena mereka tidak sependapat atau tidak setuju dengan doktrin-doktrin yang ada pada kelompok Jabariyah. Selanjutnya yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa dikenal atau sering dikenal dengan Aswaja. Jadi Aswaja ini itu terdiri dari 3 kata. Ahlun yang berarti kelompok atau keluarga atau golongan, dan as-sunnah itu apa saja yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sedangkan jamaah itu memiliki arti kumpulan atau kelompok. Berarti dapat diberi kesimpulan bahwa ahlu sunnah wal jamaah merupakan kelompok atau golongan yang menganut serta mengamalkan ajaran Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Aliran ini juga sering dikenal dengan gerakan pemurnian ajaran-ajaran Islam. Dapat juga disebut dengan Sunni. Ada 2 kelompok ini, ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu yang lawan Syiah, dan khusus itu yang Asy'ariyah melawan dengan Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu aliran Syiah. Aliran Syiah ini itu seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, bahwa aliran Syiah itu pengikut Ali yang tidak terpisah dari Ali seperti halnya kelompok Khawarij. Kelompok Syiah ini itu ada poin penting doktrin dari kelompok Syiah, bahwa mereka itu menganggap bahwa segala sumber agama itu berasalnya itu hanya dari Ahlul Bait, bukan dari sahabat atau yang lainnya. Ahlul Bait di sini itu maksudnya itu keluarga Nabi, seperti misalnya Nabi sendiri yang pertama, terus Fatimah, ada suami Fatimah yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menganggap seperti itu. Baik, sudah saya bahas tentang aliran-aliran tadi. Sebenarnya di buku ini bukan hanya membahas tentang aliran-aliran dalam Islam, tapi juga membahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Misalnya ada Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal, dan ada sebagian lainnya yang ada di buku ini. Cuma karena saya keterbatasan waktu, jadi saya hanya membahas tentang aliran-alirannya saja. Jadi begini kesimpulannya, sebenarnya kita wajib nggak sih belajar tentang ilmu kalam itu? Kalau menurut saya, jika kita ingin berislam yang sebagaimana Islamnya Rasulullah, kita wajib untuk mempelajarinya supaya kita tahu mana sih ajaran Islam yang benar-benar murni dari ajaran Islamnya Rasulullah, dan mana ajaran Islam yang sudah menyimpang. Ini bisa untuk bekal kita dalam bermasyarakat dan beragama. Saya juga merekomendasikan kepada teman-teman yang sedang belajar, baik bukan hanya untuk kalangan mahasiswa, tapi buat umum, pelajar, dan kalangan mahasiswa juga boleh punya ini untuk belajar menambah wawasan kita. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila dari awal sampai akhir kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau dalam penjelasan kurang baik itu tentang segi isi ataupun segi lainnya, karena saya juga manusia, al-insanu mahal khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.